Saya lihat barangnya kan banyak ya, lumayan banyak gitu ya. Ini daripada saya di penjara mending saya kabur. Kebenaran polisinya itu sempat ngelewatin dulu. Jadi saya punya celah untuk kabur. Saya kabur kan, kejar-kejaran dulu. Dia udah grogi, bawa motor, ngikutin cara saya nerobos lampu merah. Taunya ada mobil pick up. Kan tuh Kang, dua-duanya. Dari situ saya pulang ke rumah, saya tuh digangguin Kang sampai masuk ke mimpi. Saya menyesal dan ya sangat menyesalnya itu waktu kenapa saya pilih dia jadi joki. Harusnya saya aja yang bawa motor gitu. Saya pulang ngojol, saya pulang ke rumah, saya lihat jam itu 1:30 malam. Dari gang kejauhan itu saya lihat pocong Kang. Ini ada videonya ada sama saya di ketangkap kamera. Pocong. Boleh dilihat? Boleh. Ini kayaknya ada pengaruhnya juga mungkin gitu ya, saya kurang tahu. Nah ini walaupun sekelibat tapi nanti ada. Nah. Tar dulu. Ya. Iya anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam makin seram. Oke nih sob, kali ini gue sudah menghadirkan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika semasa ia menjadi kurir dan masuk ke sebuah lapas. Dan di situ ternyata ada suatu kisah yang gue juga nggak nyangka nih. Ternyata teman yang ia temui ketika di dalam sel tersebut itu ternyata sudah meninggal. Dan penasaran dengan siapa narasumbernya, langsung aja kita sapa. Selamat malam Kang Iksan. Malam Bang. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik Kang. Alhamdulillah baik Kang. Ini kan kejadian udah lama banget ya? Iya Kang. Di tahun 2015. Iya. Dan kejadian ini yang membuat kehidupan dari Kang Iksan ini berubah total. Iya, berubah total. Tapi dulu sempat menyesal gak sih? Menyesal banget itu. Menyesal banget. Kehilangan teman, bodohnya saya mau tergiur dengan uang yang haram itu, yang besar itu. Iya. Tapi ternyata itu yang lebih bermanfaat itu uang yang hasil, walaupun itu hasil ngojek online atau jualan apapun itu lebih bermanfaat. Dan di sini juga Kang Iksan juga membawa bukti buat penampakan ya. Iya, saya sempat merekam video sesosok pocong. Oke, tapi di sini gue juga nggak tahu nih Kang. Aku juga nggak tahu nih. Ini pocong beneran atau enggak, gitu Kang. Soalnya juga ini kan kesaksian dari Kang Iksan. Iya. Gitu. Kan aku nggak ada di posisi tersebut, gitu. Mungkin kalian bisa nebak ini sosok pocong atau bukan. Dan ternyata di akhir kisah ini itu ada sebuah pesan dari si almarhum. Oke, jangan dijawab dulu, mungkin nanti bisa diceritain. Nah, buat kalian semua yang penasaran sama cerita Kang Iksan seperti apa, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa di-subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Kang, sudah siap? Ya. Obrolan tengah malam? Ketemu. Oke, Kang Iksan, itu sebenarnya kejadiannya seperti apa sih Kang? Silakan. Jadi kelima Kang. Waktu itu pertamanya saya belum jadi ojol. Dulu saya bisa dibilang sebagai orang beradal. Oh, maksudnya gimana nih? Orang tua saya itu punya showroom motor, dia bandar motor. Ibu saya itu buka usaha butik, dia punya butik, masih sama di Cimahi. Oke.
ngalamin kebangkrutan. Dua-duanya. Entah itu dikerjain karena bisnis, karena persaingan bisnis, atau sama saudara yang iri dengan usaha ayah saya. Usaha ayah saya dan ibu saya itu jatuhnya tuh kan dengan jarak yang sangat singkat lah. Maksudnya nggak jauh gitu? Nggak jauh, lagi tinggi-tingginya itu usaha lagi jalan-jalannya itu kurang dari 2 bulan apa 3 bulan itu habis semua kan. Jadi tiba-tiba ayah saya tuh sakit. Udah saya bawa ke dokter, udah bawa ke rumah sakit mana-mana, sampai ke Surabaya, sampai kemana-mana. Semua dokter bilangnya itu ayah saya sehat. Semua dokter itu bilang 3 rumah sakit itu, wah uang terus bang yang keluar. Lalu waktu itu usaha ibu saya juga sama kan, nggak ada pemasukan sama sekali, sampai akhirnya uang sewa kos butik udah nggak bisa lagi ketutup, ujungnya butiknya tutup, ayah saya juga mengalami kebangkrutan. Nah disitulah saya jadi tulang punggung keluarga, karena ayah saya kan udah sakit-sakitan, udah nggak bisa kerja berat lagi gitu ya. Jadi saya yang pegang tanggung jawab waktu itu. Sampai ujungnya ya saya kan cari-cari kerja itu susah ya kan ya. Waktu tahun 2005 itu alhamdulillah saya dapat kerjaan jadi ojek online. Yang dari situ saya ngojek online 1 tahun, 2 tahun. Nah di 2 tahun itu saya ketemu sama teman lama saya kan. Kebetulan banget itu lagi narik orderan. Nah waktu ketemu sama teman saya itu, disitulah saya masuk ke dunia narkoba. Karena tawaran dari dia itu besar ya, dengan iming-iming uang yang besar gitu ya, sama penghasilan ojol itu jauh lah ya. Terus kondisi juga perekonomian di rumah saya itu lagi turun banget kan, otomatis saya kegiur dengan tawaran teman saya itu ya, upahnya itu. 3 hari berlalu, saya pikir-pikir terus ya, sampai akhirnya hari keempat itu saya memang benar-benar butuh uang. Benar-benar butuh uang. Akhirnya saya ambil tawarannya, karena dia bilang kan aman-aman atau diiming-iming yang baik-baik lah, yang manis-manis kayak gitu ya. Waktu 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali lolos kan, benar itu. Tiap kita ngirim, udah sampai keterima, lihat rekening, udah masuk kan. Maksudnya ngirim apa nih? Ngirim narkoba. Berarti bekerja sebagai kulir narkoba, tawaran dari teman saya itu. Hari apa sih nggak ada yang tahu ya Kang ya. Di momen yang keempat kalinya, nah di situ hari apa sih itu datang Kang. Jadi kejadiannya tuh saya masih ingat, siang itu teman saya itu telepon, San, ada kerjaan nih. Oke, saya bilang, di mana? Kita ngambil barang ke Cianjur katanya. Ya udah nanti malam kita ketemuan jam 8. Ketemuan tuh di alun-alun Cimahi. Ketemuan sama dia. Waktu di jalan tuh kan aman-aman aja, waktu di jalan tuh. Waktu di jalan tuh masih aman. Sempat beberapa kali saya lihat ke belakang tuh motor Eking itu ngikutin. Ada motor Eking ngikutin dari Cimahi. Nah, itu barang belum dipegang ya? Belum, baru mau ngambil. Tapi di pertengahan jalan saya lihat motor Eking itu 3 kali. Udah sempat curiga itu juga ya. Yang anehnya itu pas saya ngambil barang, kok nggak ditangkap di situ sama yang ngasih barang, atau sama bandarnya, bisa dibilang kayak gitu ya. Ngambilnya di mana nih? Di daerah Cianjur, perbatasan. Dekat pasar ya di situ. Sekitar jam 11 ya saya nyampe ke sana. Kalau nggak salah itu sekitar jam 11-an itu. Waktu ngambil itu aman kan. Yang motor Eking itu nggak ada. Waktu ngambil. Nah, udah selesai itu ngambil kan. Kita mau perjalanan pulang ke Cimahi dari jalan itu. Di pertengahan jalan, di situ kan. Polisi itu mepet. Dia ngacungin senjata, suruh berhenti. Dari situ saya bikin, ini kalau saya berhenti, mati
Makanya ini bisa di penjara hampir 7 tahun nih. Saya lihat barangnya kan banyak ya, lumayan banyak gitu ya. Ini daripada saya di penjara mending saya kabur. Kebenaran polisinya itu sempat ngelewatin dulu. Jadi saya punya celah untuk kabur. Saya kabur kan, kejar-kejaran dulu. Kejar-kejaran dulu, ada berapa 2 kilometer ada sampai 2 kilometer. Pas udah mau kekejar, alhamdulillahnya saya bersyukurnya tuh ada lampu merah. Oke. Lampu merah saya terobos, motor-motor yang lain lewat, polisi ketahan. Nah, lampu merah pertama itu ya. Waktu lampu merah kedua, tiba-tiba dia udah ada lagi di belakang kan. Tapi itu nggak nyuruh berhenti, nggak nyuruh apa, dia langsung nyiap. Langsung nembak kaki saya. Ini ada kan bekas lukanya, bekas luka tembakan. Bekas ketembak? Ya, karena saya nggak bisa berhenti. Ini. Tembak kaki saya dari depan. Belum kerasa sakit kan, belum ya, masih panik karena takut. Saya bawa motor terus kenceng. Lama-lama kerasa mulai sakit kan. Di lampu merah kedua saya terobos lagi. Saya selamat lagi di situ. Saya minta ganti joki sama teman saya. Kesalahan saya di situ, Bang. Kesalahan saya sampai sekarang itu jadi penyesalan. Waktu ganti jokinya sama teman saya, wah nggak lama kan, jarak paling 1 kilometer kayaknya dia udah gugup, dia udah grogi, bawa motor, ngikutin cara saya nerobos lampu merah, taunya ada mobil pick up, kan tuh Bang, dua-duanya. Sama lah, saya juga luka-luka gitu ya. Tapi pas saya tidur di jalan, di tengah jalan, saya lihat teman saya tuh diangkat pakai ambulan. Saya masuk ke mobil Avanza hitam, mobil polisi kayaknya itu ya. Saya lihat dari jauh teman saya dimasukin ke mobil ambulan, ternyata dia dilarikan ke rumah sakit di situ. Oke. Lanjut, sadar nggak sadar, ini ternyata udah diambil pelurunya, udah diambil, udah diperban, udah diobatin lah. Ya, saya udah diobatin. Saya masih di sel tahanan Kang, belum dimasukin sama yang lain, sel pribadi dulu, soalnya kan ada pengembangan kasus juga kayak gitu ya. Saya di situ 1 malam gitu ya, saya di situ sambil merenung gitu ya, sambil nangis, pengen pulang. Nggak dikasih dulu ngehubungin keluarga, nggak boleh dulu, takut informasinya bocor kayaknya. Soalnya barang buktinya hilang kan, kayaknya teman saya yang buang. Waktu dikejar-kejaran tuh kayaknya teman saya yang buang. Makanya nggak boleh ada yang jenguk dulu. 1 malam saya didiemin di situ sebelum dimasukin ke sel itu kan, ditanya-tanya dulu ya Kang ya sama polisi kayak gitu ya. Itu wah parah banget itu, saya dipukulin gitu ya Kang. Ini juga Kang, kaki saya pakai pen jarinya. Kenapa? Yang ini Kang. Ya tuh, yang ini kan panjang, yang ini pendek. Oh iya. Tuh pakai kursi, didudukin, ini polisinya duduk di situ. Aduh. Nanya saya, ya ini barang dari mana kata dia. Saya nggak akan ngomong sampai manapun. Kenapa? Di lapas anak buah narkoba banyak kan. Kalau saya bicara ngomong sama polisi, nyanyi atau ngelaporin, wah udah, saya celaka Kang di dalam. Pasti. Bandar narkoba kan di luar, nanti dia bisa nelpon anak buahnya. Di dalam penjara kasih uang transfer nih, habisin anak ini. Saya udah mikir ke sana Kang, nggak akan beresin kalau tembus. Oke. Akhirnya saya tahan. Sampai akhirnya udah nggak kuat, saya pingsan, dibawa ke rumah sakit itu, pasang pen ini, masukin lagi ke sel di malam kedua. Oke.
karena masih sakit lah, masih pusing gitu ya. Ada obat bius juga, ada obat penenang juga gitu ya. Tidur saya Kang, tidur. Nggak tahu jam berapa ya, namanya juga di tahanan gitu ya, nggak ada jam ya, yang tahu itu saya malam-malam waktu saya tidur, saya dengar suara yang buka sel itu gitu ya, sama suara nutupnya lagi, tapi saya nggak lihat. Ada polisi masukin teman saya, terus saya lihat teman saya datang. Oke. Ya, tiba-tiba itu mah saya tanya kamu dari mana, dipres nggak, tanya terus saya nanya dia nggak jawab Kang, dengan wajah yang pucat banget, dengan luka-luka bekas ini juga ya, masih ada saya lihat. Dia cuman jongkok gini di pinggiran di sudut itu. Udahlah, saya juga ada mungkin ngerti saya teh, mungkin dia masih trauma kayak gitu ya. Nggak saya tanya lagi, udah biar istirahat dulu kayak gitu. Saya lanjut tidur. Pas saya bangun pagi-pagi, teman saya udah nggak ada. Ya, teman saya udah nggak ada. Di malam kedua itu saya dikasih kesempatan buat nelfon keluarga, buat keluar gitu. Udah dikasih makan, udah dibiarin mandi, terus saya telepon keluarga saya ngasih tahu keluarga saya. Udah dari situ ya balik lagi ke lapas itu ya, ke tahanan itu, ke kamar itu lagi saya. Di malam kedua itu juga, waktu malam itu kejadian sama lagi Kang. Saya nggak lihat nganternya, ada polisi nganter teman saya masuk. Cuman yang saya dengar itu ya suara itu ya aja, suara pintunya aja gitu ya, yang besinya itu. Saya tengok teman saya masuk. Malam kedua itu dia ngomong Kang, waktu malam kedua, waktu malam saat pertama itu nggak ngomong apa-apa, dia tuh cuma diam. Malam kedua itu tapi dia diamnya di kamar mandi Kang. Itu kan di penjara tuh kamar mandinya tuh kena tembok lah, ada tembok segini gitu, buat nutupin gitu. Nah dia tuh berdiri di situ. Berarti luas selnya ini? Enggak, kecil ya, adalah sekotak kayak gini gitu. Jadi kamar mandinya cuma ketutupin temboknya segini doang Kang gitu. Oke. Dia diam di situ, dia cuma bilang kayak gini, San, besok saya dipindah tempatkan. Dia bilang tuh kayak gitu. Pikiran saya tuh dipindah tempatkan itu, dipindahin ke sel yang lain, pikiran saya itu ya. Dengan muka yang pucat banget, putih banget. Dia cuma nggak banyak bicara Kang, cuma nitip pesan kayak gitu. Terus dia bilang lagi, titip ibu sama adik saya. Dia cuma bilang kayak gitu, kalau kamu besok keluar. Kok dia tahu ya saya mau keluar besok gitu ya? Soalnya kan dia bilang besok saya keluar katanya gitu. Tahu dari mana kalau besok saya bisa keluar? Nah, udah itu saya tidur lagi, saya bangun, nggak ada lagi di hari ketiga itu. Siang-siangnya ternyata benar Kang. Orang tua saya datang, dia ngurusin ke lapas, ngurusin karena barang buktinya nggak ada. Saya dikenakan denda aja, bisa ditebus di hari itu. Kalau misalkan sanggup untuk membayar dendanya, saya bisa bebas. Gitu. Bener apa kata temennya? Ya. Oke. Akhirnya orang tua saya minjem uang buat tambah-tambahnya ya ke saudara-saudara, teman-temannya. Alhamdulillah dari situ bisa saya dibebaskan karena nggak adanya barang bukti itu. Saya jadi bayar denda. Nah, waktu itu kan sebelum dibebaskan itu saya harus tanda tangan di atas materai untuk tidak mengulanginya lagi, untuk kesaksian, untuk aturan-aturan lain lah gitu ya. Itu si kanitnya itu bilang Kang ke saya. Dia yang ngomong langsung, dia yang cerita langsung tanpa saya tahu apa-apa itu. Jadi ibaratnya kayak nasehatin saya lah. Bersyukur kamu ya, katanya. Orang tua kamu baik, dia mau menebus kamu, kayak gitu. Terus jangan diulangin lagi ya, lihat teman kamu meninggal di saat kejadian, dia bilang kayak gitu. Meninggal di saat kejadian? Meninggal di saat kejadian. Maaf Pak, meninggal di saat kejadian itu gimana?
iya, waktu kamu kecelakaan itu sama teman kamu itu, teman kamu dilarikan ke rumah sakit, dia meninggal di jalan katanya. Sebelum sampai ke rumah sakit dia udah meninggal di jalan. Lah terus yang malamnya? Ya itu kan pengalaman yang sangat mengerikan itu. Saya ketemunya bukan sekali kan, 2 kali. Bahkan itu dia yang malam kedua itu dia tidur di samping saya kan. Dia waktu titip pesan ke saya itu dia sambil tidur kayak gini, saya di sebelahnya juga tidur. Dia bilang, kamu besok bebas, saya titip ibu saya sama adik saya. Dia kan punya adik perempuan, masih sekolah waktu itu tuh. Adiknya tuh masih SD kelas 6. Mungkin sekarang udah keluar sekolahnya, udah lulus SMA mungkin. Karena saya nggak percaya, saya ngobrol ke orang tua juga nggak ada yang percaya kan, nggak ada yang percaya sama cerita saya itu. Oke. Ya. Sore-sore langsung lanjut malam, semuanya udah selesai, saya dibebasin malam-malam itu. Orang tua saya pulang ke rumah, saya penasaran. Saya pergi tuh ke rumah teman saya itu, almarhum teman saya itu ya. Hari itu juga? Iya, buat mastiin karena saya penasaran. Kebetulan waktu saya datang ke rumahnya itu lagi pada tahlilan kan. Wah itu beneran ya? Lagi pada tahlilan. Oke. Saya semakin takut ya, semakin takut. Dari situ saya pulang ke rumah, saya tuh digangguin Kang sampai masuk ke mimpi. Saya menyesal dan ya sangat menyesalnya itu waktu kenapa saya pilih dia jadi joki. Harusnya saya aja yang bawa motor gitu. Kalau saya nggak nyuruh dia yang bawa motor mungkin nggak akan terjadi kecelakaan gitu. Mungkin itu salah saya gitu ya. Sampai dia tuh datang ke mimpi gitu kayak nakut-nakutin gitu ya dengan mukanya yang habis kecelakaan itu sampai tahlilan ke-7. Dan di situ juga saya sakit Kang, saya sakit dari malam ke-4 sehabis keluar dari penjara sampai malam ke-7 tahlilan itu sakit Kang. Karena? Ya karena mimpi itu, mimpi buruk terus berulang kali selama dari 4 hari sampai ke-7 hari itu dia tuh datang terus Kang. Seperti apa sih datangnya? Dia datang cuma dengan nampakin diri dia dengan luka-lukanya aja kayak gitu. Nggak ada komunikasi atau apa? Nggak ada komunikasi, nggak ada apa-apa. Terakhir itu di malam ke-7 setelah mimpi kayak gitu lagi sama, 3 kali mimpi yang sama, dia nampakin wujud. Saya bangun, saya nggak bisa tidur lagi, saya ngerokok di depan rumah. Dari kejauhan itu saya ngeliat kayak teman saya itu, dari jauh. Jarak 200 meter di hari ke-7 setelah tahlilan. Dari situ saya lihat, sebentar saya nunduk, saya lihat lagi, udah nggak ada. Sampai akhirnya saya datang ke makamnya buat minta maaf. Saya ziarah ke makamnya. Ya saya minta maaf ke dia. Harusnya saya yang bawa motor, jangan nyuruh dia. Mungkin semuanya nggak akan kayak gini. Tapi kan kecelakaan ini murni benar-benar kecelakaan kan, nggak ada yang tahu juga gitu. Dia juga nggak saya cuman suruh bawa motor sendiri, dia juga punya inisiatif mau diganti nggak semua kayak gitu, tapi tetap aja saya ngerasa salah. Dia datang kayak gitu terus udah ziarah masih tetap aja kan malam ke-8 sampai akhirnya di malam ke-9 saya dibawa ke Darut Tauhid. Itu pesantrennya Agim. Oke. Bukan sama Agimnya ya ini, sama ustadznya di sana yang bisa hal-hal gaib kayak gitu. Saya diobatin ke sana. Alhamdulillah Kang, kalau dari situ berhenti dulu sampai kalau nggak salah itu sampai ke hari 40 kayaknya, kalau nggak tahu 39 sekitar segitu. Kejadian di rumah itu horor banget Kang. Kejadian di rumah itu parah banget itu. Jadi rumah saya tuh di depannya itu ruang tamu dulu, terus ruang keluarga, dan kamar ayah saya di kiri, kamar adik saya di kanan, saya di atas. Tapi kamar mandi itu cuma satu Kang, di bawah aja kamar mandinya itu. Nah malam-malam itu
Itu masih jam 11 malam karena adik saya kerja nggak ada di rumah. Kebetulan orang tua saya tuh lagi pergi ke Purwakarta, itu rumah nenek saya. Saya tinggal sendiri di rumah. Itu dari kamar mandi saya dengar ada suara yang mandi kan. Saya dengar ada suara yang mandi. Ini nggak beres, saya bilang. Aduh, ini siapa yang mandi di bawah? Orang tua nggak ada, adik saya nggak ada. Saya coba beraniin turun ke rumah. Bekas gayung sama keran yang udah habis mandi itu ada, tau lah ya kayak gitu ya. Iya. Kayak orang itu ada Kang bekas. Yang lebih ngirinya lagi tuh kayak orang abis mandi jalan ada air itu ngegenang itu sampai ke tangga saya, ke tangga yang mau ke arah kamar saya itu ada Kang. Saya masih diganggu sampai ke hari ke 39 sampai 40 itu masih diganggu itu Kang. Ini nggak beres bilangnya. Saya nelponin teman saya minta ditemenin. Ada teman saya datang gitu ya, saya ceritain, dia nggak percaya juga ya, nggak percaya ditemenin ya. Udah aman itu ya di malam itu. Besoknya karena orang tua saya kan belum pulang juga, adik saya juga nggak ada di rumah. Itu ada suara yang ketuk pintu itu. Ada suara yang ketuk pintu. Saya kirain adik saya pulang. Saya ngerasa senang gitu ya, ada teman atau ibu saya yang pulang. Turun saya ke bawah semangat. Saya buka, nggak ada. Maksudnya kosong itu nggak ada orang? Nggak ada. Sementara rumah saya tuh lurus Kang, gangnya itu lurus ke sana. Jadi kalau misalkan ada orang yang niat jaya atau main-main doang, pasti ketangkep. Nggak bisa ngumpet ke sana, itu gang gitu ya, lurus terus tembok. Ke sana juga rumah tetangga, nggak ada gang kecil. Jadi kalau misalkan ada yang iseng-iseng aja kayak gitu ya, itu pasti Kang. Pasti kelihatan. Ini enggak sama sekali. Saya lihat keluar, udah nggak beres lagi nih. Saya udah pikiran ke almarhum teman saya lagi. Saya ambil air wudhu, saya sholat malam. Di situ saya ngerasa tenang. Tapi 2:30 kalau nggak salah itu ada lagi. Tapi itu ketuk pintu bukan di luar Kang, yang saya dengar itu di kamar adik saya. Yang saya dengar itu gimana? Suara ngetuk pintunya bukan di depan rumah lagi, udah di dalam keadaan. Saya diamin karena saya takut ya. Saya kunci pintu saya. Nggak lama ngetuknya di kamar saya kan, pas banget di depan kamar saya itu. Saya nggak berani buka, saya baca doa sampai akhirnya saya tidur. Besoknya alhamdulillah semua keluarga saya datang, udah aman lah ya. Saya kembali ngojol, jadi ojek online lagi, biasa normal kayak gitu ya Kang. Sehari aman, 2 hari aman. Waktu saya ngojol malam-malam kejadian itu, saya pulang ngojol, saya pulang ke rumah, saya lihat jam itu 1:30 malam. Dari gang kejauhan itu saya lihat pocong Kang. Ini ada videonya, ada sama saya ketangkap kamera. Pocong Boleh dilihat? Boleh. Ini sempat viral di tahun 2025 Kang, saya posting ke TikTok. Ini view-nya sampai 2M. Kemudian saya privasi karena ibu saya yang nyuruh ini. Jangan ini katanya. Kenapa? Ini kayaknya berpengaruh. Setelah saya hapus di media sosial, saya udah nggak diganggu. Sebenarnya kan? Oke. Ini kayaknya ada pengaruhnya juga mungkin gitu ya, saya kurang tahu. Nah ini walaupun sekelibat tapi nanti ada. Nah, tar dulu. Ya. Anjir. Itu di malam kalau nggak salah udah lama, udah di 50 hari kalau nggak salah itu.
Ini view sampai 2 Kok bisa kerekam? Iya. Saya lagi main HP, mau masuk rumah. Gak sengaja. Saya gini, makanya waktunya cuma sedikit, gak sengaja. Kalau sengaja mungkin dari tadi ya, waktu dia lagi berdiri. Saya gak sengaja, dia loncat. Ini banyak yang komen, banyak yang ngehujat, katanya itu mah orang, katanya. Itu gak mungkin orang, Kang, itu udah buntu. Tapi itu ada rumah. Rumah saya paling ujung, udah gak bisa kemana-mana lagi. Kalau misalkan itu orang, nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, di samping rumah, Akang? Ada rumah, tapi ada jarak juga, nggak bisa keluar pokoknya. Jadi yang rumah saya paling ujung sama sebelum-sebelumnya, kalau mau keluar harus lewat sini. Nggak ada jalan lain ke sana. Mentok atau apa nih? Mentok. Mentoknya tembok atau apa? Iya, gang buntu. Sama yang tadi kayak saya ceritain itu gang lurus gitu, nggak bisa kemana-mana. Kalau ada yang jahil itu nggak bisa, karena itu kan buntu rumah saya terakhir kayak gitu. Saya percaya nggak percaya, saya mau masuk, saya takut kan. Saya nggak berani. Saya coba TikTokin, saya upload, naik, tunggu saya setengah jam di situ ngerokok. Waktu saya lihat, wah, FYP viral kan itu banyak banget. Berapa juta? Itu sampai 2M. 2M. Iya, ini ada kan yang tayang itu, bisa kelihatan. Iya. Wah, pantesan HP saya berat. Kenapa ini? Waktu yang nonton ya banyak. Tuh. Kang, di mana itu kejadiannya? Ya banyak lah gitu yang komen-komen kayak gitu ya. Udah saya tenang, udah saya nggak takut. Karena kan saya pikir di rumah juga ada orang tua kan sekarang. Saya coba datang ke sana, memang benar Kang, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa di sini. Yang ada cuma tanah. Di depan pintu itu ada tanah, kayak tanah kuburan kayak gitu. Merah, basah. Oke. Ya, tanah basah itu. Sementara kan itu kerjaan saya udah paving block Kang, udah nggak ada nginjek tanah lagi itu. Dan mungkin ada orang ke situ juga, ngapain juga ada orang mau ke rumah saya. Itu kejadian yang paling mengerikan itu. Sama waktu saya dibawa ke orang pintar itu, saya sempat ngeluarin darah juga ya Kang ya. Sampai minta darah juga itu. Karena udah kejadian lagi, saya dibawa lagi ke Darut Tauhid, diobatin lagi. Tetap itu nggak bisa, tetap saya masih diganggu Kang. Masih diganggu. Masuk lagi ke mimpi saya itu tempatnya kayak masih di lapas. Mimpi terakhir sama dia itu. Si almarhum ini? Iya, si almarhum ini di lapas. Sampai akhirnya saya dibawa ke Banten. Oke. Bawa ke Banten sama om saya. Om saya punya kenalan ya kayak orang pintar kayak gitu. Sampai akhirnya sama orang pintar itu katanya udah diobatin, udah kasih air minum gitu ya. Terus pesen dia cuma satu, katanya datang ke makamnya, minta maaf, terus doain kata dia. Kan udah kemarin. Iya, itu nyuruh lagi, dia nyuruh lagi. Nyuruh didoain lagi katanya, biar dianya tenang kayak gitu ya. Ternyata saya lupa, maafnya belum saya minta dari orang tuanya. Yang pertama itu saya ngedoain, minta maaf ke makam. Pas yang kedua saya minta maaf di makamnya itu, saya ingat kata-katanya. Saya besok kamu keluar, titip ibu sama anak saya. Oh, saya baru ingat. Kata maaf dari ibunya saya belum minta. Saya bukannya nggak mau tahlilan, ikut tahlilan. Di hari kelima saya mau ikut tahlilan, dia ada Kang di depan rumahnya yang saya tahu. Saya ngeliat dia ada di depan rumah. Bukan saya nggak mau ikut mendoakan tahlilan. Mungkin dari situ ada perasaan gak enak. Mungkin dari ibunya gitu ya. Dari malam kejadian itu kan berangkatnya sama saya, kecelakaannya sama saya. Kenapa waktu tahlilan saya nggak datang? Ya, mungkin di situ ibunya ngerasa ada sakit hati atau ada unek-unek. Mungkin ini saya bilang bikin saya diganggu terus-terusan itu. Sampai akhirnya
Ya saya datanglah kan ke rumah orang tuanya. Saya ceritain semuanya dari awal, Bu. Saya minta maaf. Bukan saya nggak mau mendoakan teman saya almarhum, sebut aja Ricky ya namanya. Almarhum Ricky. Saya pernah, Bu, di malam tahlilan yang kelima, itu kan habis Isya ya. Habis Isya itu tahlilannya itu sampai setengah 9-an gitu ya. Habis Isya mulainya ya jam setengah 8-an kayak gitu. Bu, saya mau ikut tahlilan, mau ikut mendoakan itu. Maaf, Bu, tapi saya lihat Ricky di depan rumah. Saya bilang kayak gitu. Ibunya bilang, kapan deh itu? Ya waktu malam tahlilan, Bu. Jadi saya nggak bisa, Bu, ke sini, saya takut. Tapi saya di rumah juga ikut mendoain. Tapi selama 1 bulan ini saya digangguin terus, Bu. Saya minta maaf. Soalnya saya pegang pesan dari almarhum waktu masih di lapas, katanya dia titip ibu sama adik saya minta maaf, saya nggak berani kesini waktu tahlilan itu, karena setiap kali saya mau kesini saya didatengin almarhum, maaf ya Bu, sebenarnya kayak gitu. Setelah udah minta maaf itu, alhamdulillah saya ngojol lagi, udah nggak ada yang gangguin, udah aman lah kan. Paling cerita saya sekian. Oke. Dan udah tidak diganggu lagi nih. Ya, Kang. alhamdulillahnya. Ternyata yang sakit hati itu sepertinya yang saya, ya dari pemikiran saya itu kayaknya dari ibu almarhum. Soalnya ibu almarhum kan tahu dia perginya sama saya, dia kecelakaannya sama saya gitu ya. Dia tahu saya pulang di malam ketiga, di malam pertama anaknya meninggal, kok saya nggak datang gitu. Itu kan teman deket dulu tuh. Tapi bapaknya masih ada? Udah nggak ada, sama. Cuman ibu doang ya? Ibu sama adiknya. Makanya dia minta titip. Iya. Salam. Tapi tahu nggak sih ibunya ini tentang pekerjaan anaknya? Itu di situ ketahuan. Ketahuannya di situ. Dia asalnya bilangnya kerja di pabrik, alasan ke ibunya gitu. Padahal dia nyari uangnya kayak gitu. Nah, emang ketika jenazah ini dibawa ke rumah duka, dari pihak rumah sakit atau pihak polisi nggak ada yang ngebilang? Ada, ya jadi taunya waktu udah kecelakaan gitu. Oh. Sebelum-sebelumnya dia ngakunya kerja di pabrik gitu. Jadi uang yang dikasih ke ibunya sama adiknya itu dia terpaksa dari barang haram, karena dia tuh kan dulu udah pernah masuk penjara, jadi ada daftar hitam, jadi dia nggak bisa masuk kerja kemana-mana. Jadi sebelum ketahuan itu dia tuh kerjanya ya kayak gitu. Berarti di hari ketika Kang ini keluar dari penjara itu nggak ketemu sama ibunya? Nggak. Cuman di depan doang lihat? Iya, saya mau niatnya mau tahlilan, ada dia Kang, saya balik lagi itu. Oke. Nah, ketika baru menjelaskan ke ibunya setelah itu ngomong apa? Kan pasti tahu itu kejadian sama Akang. Iya, dia kan nanya, saya jelasin, saya minta maaf, saya nggak bisa datang kayak gitu. Terus dari respon ibunya seperti apa? Dari awalnya mukanya yang nggak enak, setelah saya ceritain semuanya, dia sosok ibu lah ya, ngerti gitu, bisa ngerti dari ini. Setelah saya ceritain semuanya gitu ya, saya minta maaf, saya nggak bisa datang ke sini, bukan saya nggak mau, udah saya bilangin semua gitu ya. Saya datang dari rumah, datang ke sini, bahkan di malam di malam kelima, keenam, setiap saya mau datang ke tahlilan itu, saya lihat Ricky Bu di depan rumah, saya bilang kayak gitu. Ibunya itu juga kan Ricky tuh dulu tuh nggak pulang 3 hari. Karena? Iya, kan dia ngomongnya kerja. Oh. Dia ngomongnya kerja. Nah, waktu kejadian itu hari ketiga dia nggak pulang, tiba-tiba ibunya katanya waktu berangkat sama saya, itu kan ke rumah dulu kan ya, dia bawa motor ke rumah dulu. Itu tuh hari ketiga dia nggak pulang ke rumah, dia bilangnya itu. Saya juga nggak tahu tuh hari ketiga itu dia ada di mana ya. Pokoknya dari ketiga itu dia pulang bawa motor, saya sempat ke rumahnya juga buat pinjem jaket karena saya pakai jaket ojol kan. Saya ganti pakai jaketnya dia. Jadi berangkatnya ibunya tahu. Ibunya juga tahu waktu di rumah sakit kalau saya di penjara. Ibunya
di sana ketemu sama almarhum udah nggak ada masih di perjalanan. Oh, oke. Berarti juga ibunya dikabarin sama pihak kepolisian? Ya, ibunya juga cerita. Ya memang benar kata ibunya juga. Almarhum tuh meninggalnya di perjalanan. Oke. Saya ceritain semuanya ya sampai saya ketembak. Terus saya minta maaf ke dia karena saya nggak bisa lagi bawa motor. Saya udah nggak kuat bawa motor soalnya kan ya kaki saya udah kena ini. Soalnya kan pas waktu pulang juga masih ada kan lukanya masih diperban juga ya. Saya kayak kasih tahu ke ibunya, Bu maaf saya juga nyesal sama ini. Saya nyuruh Ricky yang bawa motor harusnya saya. Kalau saya nggak nyuruh Ricky mungkin nggak akan kayak gini. Tapi kan sosok ibu ya gitu ya. Terus juga dengan niatan saya yang baik gitu ya. Dia ngemaafin. Oke, Kang. Maafkan di situ. Berarti adenya ini umur berapa sih? Waktu itu masih SD. Adanya gitu. Sekarang? Sekarang mungkin udah SMA atau udah lulus kayaknya. Di tahun 2015 soalnya ini. Ya. Udah cukup lama banget. Iya. Oke, Kang Iksan, ini aku mau nanya beberapa poin terkait tentang beberapa kejadian yang dialami nih. Ya. Sama Kang Iksan ini kan sempat di-upload di media sosial. Ya. Nah, kan disuruh hapus nih. Ya. Nah, sebelum itu juga Kang Iksan ini kan disuruh berobat. Ya. Biar supaya almarhum ini nggak mengganggu. Iya. Oh, oke. Bawa ke kayak bukan dukun ya. Kayak orang pintar gitu, Ustadz. Iya, kayak gitu. Tapi dari penjelasan si Ustadz atau itu dukun ya, atau yang Yang Ustadz itu nggak berkomentar apa-apa, nggak bilang kalau saya diikutin, digangguin, nggak. Dia cuma bantu ngedoain, terus dikasih air minum, terus nyuruh baca ayat-ayat surat-surat ini Islam itu ya. Kalau yang dari Banten itu agak beda kan. Apa tuh yang dari Banten? Ya kayak dukun. Kalau di Banten. Ke Banten sama siapa? Sama om saya. Ibu tapi ikut atau enggak om saya. Oh cuma berdua doang? Saya kan nyerita ke orang tua saya, nggak percaya, nggak ada yang percaya. Soalnya orang tua saya nggak percaya hal-hal kayak gitu lah, bisa dibilang nggak percaya kayak gitu. Berarti yang nyuruh bawa ke orang-orang pinter ini siapa? Om saya. Kalau ibu saya dulu waktu ayah saya ngalamin kebangkrutan itu ya, yang sakit itu, dia nggak mau ke dukun, ya maunya itu ke ustadz yang kayak gitu. Saya udah coba ke sana tapi nggak sembuh. Sampai akhirnya ya saya dilarikan ke Banten sama om saya. Nah dari situ orangnya bilang ini ada yang nggak ikhlas. Setelah itu saya ingat pesan dari dia. Ya yang itu, San, besok kamu keluar, saya titip ya ibu sama anak saya, dia kayak gitu. Jadi saya kalau misalkan ketemu adiknya nih kan, kalau ketemu adiknya di mana pasti saya kasih uang kalau ada. Mau itu 10.000 atau 20.000 pasti saya kasih. Pasti itu kalau ketemu di jalan atau saya ada rezeki lebih gitu ya. Saya ingat pesannya almarhum sampai akhirnya saya sembuh. Terus saya minta maaf ke orang tuanya, minta maaf juga ke adiknya. Saya juga nawarin bantuan kalau ada apa-apa gitu ya. Kalau misalnya saya bisa bantuin, insya Allah pasti saya bantu. Saya bilang kayak gitu ke orang tuanya. Alhamdulillah dari pihak ibunya juga maafin karena udah ada bahasa lah dari saya gitu ya, udah ada bahasa ke dia gitu ya. Walaupun memang anaknya yang ngajak saya, tapi kan dia nggak tahu. Iya benar. Bisa aja di pikiran ibunya itu saya yang ngajak. Saya yang bawa anak, bisa aja kan kayak gitu. Soalnya ibunya kan nggak tahu dia berprofesi sebagai kulir narkoba. Iya benar juga. Dan itu semua kejadian udah masa lalu ya. Iya. Astagfirullah. Dan semuanya itu udah kejadian masa lalu ya. Iya. Jadi ya sekarang kita mencari duit ya secara halal aja walaupun nggak. Alhamdulillah saya udah berhenti. Kan sempat masuk rehab dulu saya. Alhamdulillah saya udah berhenti. Dan saya udah digangguin. Alhamdulillah dulu tuh saya sempat kerja juga Kang di restoran saya, koki dulu. Walaupun udah masuk. Ya, soalnya saya nggak ada daftar hitam karena di tebus itu. Iya benar. Saya kan nggak lanjut. Dan barang bukti juga nggak ada. Barang bukti nggak ada. Ayah saya bisa nebus. Oke.
Alhamdulillah. Jadi akhirnya bisa kerja. Iya, nggak ada daftar hitam. Iya. Saya bisa bikin SKCK gitu ya, bersih nama. Alhamdulillah bisa kerja. Tapi waktu itu kontraknya habis, ya saya kembali lagi. Balik lagi ke Ojol. ojol. Oke. Nah, berarti setelah foto ini dihapus, video ini dihapus, gangguan itu sudah berhenti. Ada teman dari, bukan teman ya, yang bisa dibilang teman ayah saya, tapi lebih ke saingan bisnis. Ketika ya saya disembuhin, berbalik keadaan. Jadi temennya itu yang sakit, saya yang sembuh. Itu sampai sekarang Masih sakit. ya. Dia udah kurus kan, udah bangun juga udah dipapa kayak gitu. Terakhir saya dengar kabar itu. Saya bukannya mikir negatif, tapi dulu ada ya kayak perdebatan ya kalian sama saya, orang itu sebelum akhirnya orang tua saya ngalamin kebangkrutan, ada masalah dengan orang tersebut, dan saat orang tua saya berhasil diobatin, ya disitulah Kang berbalik keadaan. Maaf saya nggak bisa ngomong siapa orangnya gitu ya, tapi orangnya masih hidup sampai sekarang, cuman keadaannya itu berbalik. Oke, Kang Iksan, sekali lagi terima kasih nih Kang. Ya. Udah mau membagikan sebuah kisah masa lalunya nih ya. Ya. Oke, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman yang nonton cerita Kang pada malam kali ini? Silakan Kang. Buat teman-teman yang nonton di rumah, saya mau nitipin pesan, jangan pernah ikutin jalur saya. Cobalah untuk mencari uang yang halal, jangan tergiur dengan uang yang tidak jelas, uang haram itu nggak bermanfaat, bahkan itu bisa bikin kita jadi celaka. Lebih baik kita istilahnya jadi ojek online pun itu uangnya halal, insya Allah berkah dunia akhirat. Amin. Oke, mungkin itu aja cerita dari Kang Iksan, dan di sini gue bisa simpulkan semoga penonton semua bisa diambil sisi positifnya dan buang jauh negatifnya. Dan gue Nardi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kieu itu warna doang, kebayang tadi. Yalah anjing, adan awal aing dilepaskeun, keur dilepaskeun adan awal. Ada ya orang yang tega bikin orderan fiktif guys. Masa gua disuruh ngejemput ke hutan, bensin gua juga habis lagi. Udah seneng tadi tuh dapat orderan, gua kirain nggak fiktif orderannya. Nih guys, lihat tempatnya juga guys.